Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazil Azim. Saya dari kelas 11 TKJ SMKN 2 Kandangan. Di sini saya ingin memberitahukan kepada kalian apa yang dimaksud dengan ragam aplikasi komunikasi data dan apa saja yang ada di dalamnya. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan komunikasi data? Komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau perpindahan data antara komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Komunikasi data mempunyai banyak model. Yang pertama ada komunikasi data simplex atau satu arah, yang kedua ada komunikasi data half duplex atau dua arah bergantian, dan yang ketiga adalah komunikasi data full duplex atau dua arah bisa bersamaan. Komponen komunikasi data. Yang pertama ada pengirim. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data, bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lain sejenisnya. Yang kedua ada penerima. Penerima adalah piranti yang menerima data, juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. Yang ketiga ada pesan atau data. Pesan atau data adalah informasi yang akan dipindahkan, bisa berupa apa saja seperti teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Yang keempat ada media pengirim. Media pengirim adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. Yang kelima ada protokol. Protokol adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung, tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga pesan yang dikirim tidak dapat diterima oleh yang dituju. Ada 4 macam komunikasi data yang biasa terjadi. Yang pertama ada komunikasi audio. Komunikasi audio adalah suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran. Keuntungannya, kita bisa berkomunikasi dengan seseorang di zona yang berbeda atau di tempat yang berbeda tanpa harus berada di zona atau di tempat yang bersamaan. Contohnya seperti radio, walkie-talkie, dan telepon. Yang kedua, komunikasi video. Komunikasi video adalah suatu bentuk komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat penglihatan atau visual. Keuntungannya, kita bisa berkomunikasi melihat seseorang atau melihat kejadian di suatu tempat di zona yang berbeda atau di tempat yang berbeda tanpa harus berada di zona atau di tempat yang bersamaan. Contohnya seperti CCTV. Yang ketiga ada komunikasi audio video. Komunikasi audio video atau audio visual adalah suatu bentuk komunikasi yang merupakan gabungan antara komunikasi audio dan komunikasi video. Komunikasi ini dapat ditangkap melalui alat pendengaran dan penglihatan atau visual. Keuntungannya, kita bisa berkomunikasi melihat seseorang atau melihat kejadian di suatu tempat di zona yang berbeda atau di tempat yang berbeda tanpa harus berada di zona atau tempat yang bersamaan. Contohnya seperti video call. Yang keempat ada komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device, alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun luas seperti internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner, melewati saluran transmisi dan peralatan switching, bisa antara komputer dengan peralatan atau peralatan dengan komputer. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.